Sobat WK, kembali lagi bertemu dengan saya Joanita. Kali ini kita juga mau bahas tentang komik lagi nih. Nah, kalau kemarin-kemarin tuh udah ngebahas tentang One Piece, ada Miko dan sebagainya. Untuk saat ini saya kedatangan tamu, dua orang editornya ini komik Dr. Slump dan Dragon Ball ya. Nah, dua komik ini itu penulisnya adalah Akira Toriyama, yang kita sudah tahu semua, dia baru saja dipanggil Tuhan ya, menghadap ke Sang Ilahi pada tanggal 1 Maret 2024 yang lalu. Kenapa sih kok kita ngobrol ini padahal penulisnya udah nggak ada? Nah, jujur sih itu untuk menghormati si karya penulisnya ya, karena ternyata Akira Toriyama ini adalah dinobatkan sebagai mangaka Jepang yang paling digandrungi, yang paling dihormati di Jepang dan juga di seluruh dunia gitu. Jadi untuk untuk kita bisa lebih menghormati beliau, kita ngobrolin dua komik bestseller dia. Dan ternyata Dr. Slump itu adalah komik pertama dia yang dia tulis ketika dia muda. Dan ini yang saya pegang ini adalah Dragon Ball yang bestseller dimanapun juga. Baik, kita langsung aja. Halo Mbak dan Mas, ini ada Mbak Tari, editor dari komik Dr. Slump, dan Mas Faisal, editor dari komik Dragon Ball. Silakan menyapa dulu, Mas. Halo semua. Halo semua. Salam kenal. Baik, Mas Faisal atau Mbak Tari, bisa nggak sih aku tuh diceritain sedikit tentang latar belakangnya si Akira Toriyama ini gitu loh. Yang Mas tahu lah kan sebagai seorang editornya pasti akan kenal dulu dengan penulisnya. Silakan Mas Faisal. Iya, makasih. Jadi Akira Toriyama Sensei ini memang berasal dari keluarga yang bukan mangaka ya. Jadi memang, gitu, keluarga biasa gitu ya Mas ya? Keluarga biasa aja, dan justru dia kenal sama manga itu dari temannya. Jadi temannya itu punya kakaknya itu kolektor manga. Jadi ketika dia TK, dia main ke rumah temannya dan tiba-tiba dia ngelihat, wah kelihatannya menarik banget ya, ada tumpukan komik gitu dengan cerita yang macam-macam. Nah, sejak itu dia mulai bercita-cita jadi mangaka dari situ gitu. Baik, menjadi pekerjaan utamanya dia malah. Sebelumnya sih enggak ya. Sebelumnya dia tuh kerja di advertising ya, kalau saya baca ya. Dia jadi desainer poster. Jadi desainer poster selama 4 tahun. Setelah itu dia jenuh kan ya, akhirnya dia balik lagi ke asal gitu. Kayaknya mendingan gue balik deh jadi cita-cita masa kecil gue kan jadi mangaka nih. Mending saya fokus ke sana aja deh. Saya kira lebih menantang gitu, kata Akira. Jadi dia mulai fokus ke jadi mangaka. Dia ikut lomba. Jadi di Sweisha tiap tahun tuh ada lomba buat mangaka pemula. Nah, dia ikut di situ. Dan ternyata dia menjadi... Awalnya belum. Jadi dia kayak kita kebanyakan. Cari pengalaman aja dulu gitu ya, Jadi Mas? kalah-kalah dulu, nggak langsung sukses. Jadi karya pertamanya dia itu parodi dari Star Wars. Nah, itu dia kurang diterima karena parodi dan bukan karya orisinil. Walaupun dia kalah, tidak masuk di ajang kompetisi di Shonen Jump itu, dia dilirik oleh editornya. Wah, ini kayaknya gaya gambarnya bagus nih, walaupun ceritanya tidak orisinil. Akhirnya lama-lama editor Sweisha nyuruh nih, kamu bikin deh yang orisinil gitu, bikin yang orisinil. Akhirnya dia bikin tuh, itu juga nggak langsung meledak gitu, 1-2 karyanya tetap gagal gitu. Akhirnya dia nemu ini gimana ya kalau bikin karakter cewek, karena sebelumnya dia karakternya om-om. Dia bikin manga karakternya om-om dan ternyata kurang disukai kan. Akhirnya dia bikin satu one shot. Jadi kalau mangaka Jepang itu sebelum dia bikin kayak jilid ini, dia bikin namanya one shot. Jadi isinya cuma 2 chapter, 3 chapter. Kalau misalnya sukses baru dibikin 1 jilid gitu, bikinnya agak tebal jadi dan buku. Lebih lengkap ceritanya gitu. Tadinya cuma teaser aja. Akhirnya editornya bilang di Sweisha, cewek deh tokohnya. Akhirnya muncullah ini Dr. Slump, tokohnya cewek, anak dan robot, karena memang
Akira Toriyama ini suka gitu akan robot, suka binatang. Nah, jadi di sini muncul di Dr. Slump semua tokoh yang dia sukai. Nah, ketika dia bikin tokohnya cewek, anak kecil, lucu, nah baru meledak banget. Nah, jadi inilah yang pertama meledak. Di Jepang itu ya Dr. Slump ini sangat dikenal di Jepang gitu. Oke, baik. Jadi Sobat WK, bahwa kita bisa belajar nih dari Akira Toriyama ya. Kegagalan dari satu kompetisi ke kompetisi lain tuh jangan meredupkan semangat kita ya. Akira Toriyama itu juga jadi besar seperti ini tuh juga karena belajar dari kegagalan-kegagalan dia gitu ya, Mas dan Mbak. Jadi kayak kita biasa aja sih, bukan tipe yang jenius banget itu, enggak. Jadi mereka belajar dari kesalahan. Benar. Baik, untuk komik Dr. Slump ini Mbak, itu kan menarik banget ya, ada robot jenius gitu ya. Pada tahun segitu kok dia udah kepikiran, gimana ceritanya tuh Mbak Lari? Ya gitulah, si Akira Toriyama ini punya ide ya buat robot. Zaman itu dia udah tahu Android ya. Jadi si robot ini, Arale ini adalah robot Android yang bisa macam-macam gitu ya, yang bisa ya namanya robot, jadi beda dengan orang biasa, makanya jadinya boom lah si Dr. Slump ini. Dan memang ceritanya itu kan menjadi cerita yang sangat unik ya Mas dan Mbak ya, karena kan tadi melibatkan satu tokoh perempuan dan robot yang ketika itu orang masih robot kayaknya teknologi yang paling canggih di masa itu gitu ya Mbak ya. Sudah gitu Akira itu memang idolanya itu dulu Astro Boy. Astro Boy itu tokoh robot anak kecil juga. Nah, ini dimasukkan dengan ide cerita yang beda di Arale. Kalau Astro Boy itu kan cowok ya. Nah, ini versi ceweknya. Jadi memang terinspirasi sama kesukaan dia waktu kecil. Baik. Gitu. Nah, kemudian Mbak, untuk Mbak Tari, Dr. Slump ini tuh dari semua serinya Dr. Slump yang Akira Toriyama tulis, itu mana yang paling berkesan? Sebenarnya, menurut Mbak? Oh, maksudnya jilidnya. Iya. Ya sebenarnya semua berkesan ya dari 1 sampai 9. Cuma ya ini karena karya pertama dia yang nge-boom dan asli dia yang buat. Jadi menarik banget ya ini ceritanya. Oke, baik. Kemudian waktu ngedit Dr. Slump, aku tuh menarik itu kenapa aku tanya ini, karena ini adalah karya dia yang pertama yang terus jadi booming, dan akhirnya membuat karya-karya Akira Toriyama lainnya tuh juga ikut jadi bestseller, sempat jadi bestseller sampai sekarang akhirnya Dragon Ball ya Mas ya. Nah, kalau untuk dari Mbak Tari sendiri nih Mbak, pengalaman selama mengedit Dr. Slump itu ada yang berkesan gak sih, atau belajar tentang apa sih Mbak yang mungkin bisa di-share ke kita semuanya? Belajar tentang gini ya, kali kehidupan normal ya. Kalau dia ceritanya kenapa lucu, karena si Arale ini apa sih aneh gitu kalau soal, karena dia robot, dia bicara tentang orang normal kan, misalnya ditanya umur kamu berapa, nah karena dia karena dia robot, jadi dia jawabnya baru aja jadi gitu. Polos kepolosan gitu ya. Anak kecil gitu ya Mbak ya. Tapi ada ini juga sesama teman, ini apa sih namanya, apa sih kerja sama teman gitu, dan ya gitu. Oke, baik. Jadi untuk apa namanya, serial dari Dr. Slump ini tuh emang banyak cerita persahabatan. Oh baik, bercerita tentang lebih ke persahabatan ya Mbak ya. Dan sekarang saya mau beralih ke Dragon Ball ya, serial dari si Akira Toriyama yang menjadi bestseller dan paling diminati sampai dengan saat ini. Komunitasnya tuh ada nggak sih Mas sebenarnya? Ada sih, lumayan banyak di banyak ya. Indonesia penggemarnya juga. Iya, dan ini serialnya yang paling ditunggu-tunggu juga ya Mas ya sama pembaca-pembaca komik saat ini. Dragon Ball itu dari dulu selalu bestseller ya. Udah sekian puluh tahun sampai sekarang pun setiap kali keluar pasti masuk top 5 gitu. Jadi selalu jadi bestseller di LX gitu. Oke, baik. Nah, terkait menjadi bestseller, Mas Faisal pernah nggak sih ketika mengedit ini tuh kayak diburu-buru sama netizen atau pembaca? Kapan lagi nih keluar gitu-gitu nggak sih Mas? Iya, jadi ada pengalaman nggak sih Mas? Mereka selalu nggak sabaran ya, karena dikiranya di Jepang itu terbitnya sesering itu. Padahal di sana setahun 2 kali Mbak. Di Jepang itu setahun 2 kali, jadi di kita ya gimana ya, emang harus nyesuaiin juga gitu. Jadi di kita kalau terlalu sering nanti mandeknya lama gitu. Jadi kita harus dijadwalin yang
yang adil gitu. Jadi biar setahun kita juga terbit 2 kali gitu. Jadi kita nggak bisa ngeburu-buruin juga gitu. Jadi sesuai yang di Jepang 2 kali ya kita usahakan 2 kali juga biar nggak terlalu jauh juga selisihnya gitu. Oke, jadi menyesuaikan dari di tempat aslinya Iya, gitu di ya tempat Mas. Cuma kadang-kadang kan aslinya. memang netizen kita kan kurang sabar ya Mas. Iya. Ya. Karena kan pengen baca gitu loh. Karena dulu kita itu sebulan sekali ya, sekali. tapi itu buat judul yang sudah tamat. Oh, Kalau judul yang baik. ongoing kita nggak bisa di treatment kayak itu juga sih. Oke, baik. Kemudian Mas untuk Dragon Ball ini kan banyak banget kalau saya baca-baca juga ya, beberapa orang itu mengagungkan atau ngefans ya dengan tokoh-tokohnya. Nah, kalau dari Mas Faisal sendiri tuh suka sama tokoh yang mana yang di Dragon Ball ini? Kalau Dragon Ball sebenarnya yang ikonik itu Goku ya. Son Goku Goku itu ya. sebenarnya polos, tapi selalu polos, santai, tapi dia bisa mendapatkan apa yang diinginkan gitu. Jadi tidak terlalu ambisius, terus orangnya juga polos, humoris, tapi bisa nyelamatin dunia gitu. Jadi yang bikin gregetan tuh si tokoh Si Goku Gokunya ini. yang banyak jadi Yang berekor iya, monyet yang itu ya Mas berekor ya? monyet, iya. Jadi ini yang juga jadi banyak jadi inspirasi buat tokoh di komik lain gitu. Tokoh utamanya tuh polos, terus agak bandel tapi bisa mencapai keinginan gitu sih. Iya, jadi kita tuh bisa mengambil salah satu sisi positif dari Goku ini ya. Jadi dia nggak terlalu bernafsu, tapi dia sebenarnya di balik itu dia sungguh-sungguh ya Rajin, nyelamatin dunia iya. lah, inilah gitu lah. Pokoknya dia punya cita-cita tuh terwujud semua karena dia merasa bekerja di belakang layar lah intinya gitu ya Mas. Jadi tekadnya nggak kuat, walaupun ya. tidak terlihat ambisius, tapi memang dia tekadnya Ya, kuat. dia ya tadi ya Mas Faisal bilang tuh santai, humoris. Nah, mungkin ya itu jadi pelajaran buat kita semua ya Mas. Jadi ya, tidak gitu ya. terlihat terlalu ambisius di Bernafsu depan, gitu ya. tidak terlihat bernafsu, tapi sebenarnya dia bertekad. Dia kerja keras sebenarnya di gitu belakang ya. layar, iya. Baik, kalau untuk Dokter Slam sendiri, Mbak, tokoh favoritnya Mbak Tari itu siapa? Jelas Arale. Arale ya, udah pasti ya. Hampir semuanya tuh kalau saya baca tuh memang Arale sih ya, karena kan Iya, ini karena unik memang ya, Arale robot ini. gitu ya Mbak ya. Oke. Apalagi ikonik Arale yang itu loh, yang main-main Main pup. pup. Main pup Iya, dengan bener. tongkat, tapi pup kalau pup di sini dibikin Jadinya yang bagus lucu. kayak es krim gitu. Kayak es krim, tidak Jadi, menjadi jorok. iya, Kalau iya. di komik ini jadi lucu. Gitu. Jadi memang kayaknya Akira dan timnya ini tuh ini ya Mbak, menyesuaikan juga ya. Jadi maksudnya itu adalah suatu hal yang mungkin tidak mengenakan tapi dibikin sama dia lebih estetik gitu Iya, ya. lebih lucu. Bisa jadi bahan humor. Baik, Mbak Tari dan Mas Faisal, ini kan seperti yang kita ketahui Akira Toriyama ini kan sudah meninggal gitu ya. Lalu banyak yang bertanya-tanya nih, apakah ketika penulisnya meninggal ini akan berhenti? Ini yang pertama yang juga menjadi populer dan ini yang banyak ditunggu-tunggu oleh pembaca gitu ya Mas. Menurut Mas Faisal ini akan berhenti nggak sih? Nah kita pengen tahu nih, silakan Mas. Sepertinya sih akan lanjut ya, karena memang Akira Toriyama itu juga punya studio sendiri. Oh, Jadi dia berstudio, punya tim gitu punya ya? tim yang mendukung yang di sudah- belakang, udah support ke senseinya. Jadi ya sepertinya sih akan lanjut terus gitu. Baik, jadi Sobat WK jangan khawatir bahwa ini nanti kebalik. Ini nanti ya Dragon Ball ini tetap akan dilanjutkan cerita-ceritanya, tapi kita juga nggak tahu sampai kapan karena memang Akira Toriyama meskipun beliau sudah tiada, karya itu tetap dilanjutkan oleh timnya karena dia juga punya tim yang cukup kuat dan juga cukup kompeten. Begitu ya Mas Iya. ya. Oke, baik. Ini adalah ada edisi keberapa ya Mas sebelum dia wafat yang dia tulis langsung sendiri? Kalau yang ini memang selalu ini disupervisi oleh Akira Toriyama yang sampai volume 22 Satu ini ya? di sana. Oh, 22 ya? itu masih Akira Oke. Toriyama. Sedangkan karya yang terakhirnya. tayang di Indonesia itu sudah 19. yang 19. Jadi masih ada sekitar 3 lagi ya Mas ya, Iya, ya 3 lagi yang kita masih. pasarkan, masih diproses oleh Mas Faisal selaku Iya. editornya. Jangan sampai ketinggalan ya nanti ya beli di Alex Media Komputindo yang bisa dibeli juga di marketplace atau langsung aja berangkat ke toko buku Gramedia, di sana udah pasti ada. Beli yang asli ya, beli yang asli loh ya Mas ya. Iya, Jangan benar beli yang sekali. bajakan gitu ya Mbak ya. Baik, kalau untuk Dokter Slam sendiri apakah sudah tamat atau gimana Belum. Mbak Tari? Akan tamat di 9.
Kalau yang sudah beredar, yang sudah beredar sampai nomor 7 sampai berarti volume masih. 7. Nah, Dokter Slam juga masih ada 2 episode lagi yang sekarang sedang direbus-rebus nih sama Mbak Tari ya. Jadi juga jangan khawatir, meskipun Akira Toriyama itu sudah nggak ada, tapi dia masih meninggalkan karya-karyanya dia, jejak-jejaknya dia di edisi ke-9. Nah, untuk menghormati dia ya Mas, untuk menghormati si Akira Toriyama, kira-kira timnya itu akan bikin apa sih Mas? Atau mungkin dari tim Alex Media Komputindo sendiri? Ya kalau di Alex ini ada berita yang bagus nih, tahun ini kita rencana mau nerbitin Dragon Ball Perfect Edition. Jadi kita baru aja dapat kabar Perfect Edition, Dragon Ball Perfect Edition. Jadi kita baru dapat rights-nya ada bulan-bulan kemarin ya. Jadi di sini akan kita bocorin kalau kita akan menerbitkan Dragon Ball Perfect Edition tahun ini. Mungkin sekitar paling lama akhir tahun ya. Jadi Perfect Edition itu berarti isinya apa aja Perfect Edition? Perfect Edition itu ukurannya besar, ukurannya seukuran. Maksudnya lebih besar dari yang komik ini ya Mas ya, komik aslinya ini ya? 21 kali 18 ya. 21 cm kali 18, terus juga ada halaman warna, terus kertasnya lebih tebal gitu. Terus ada jaket cover. Jadi memang Jepangnya itu ingin kita nerbitin eksklusif sama seperti di Jepangnya. Jadi jangan ada yang dirubah satupun. Gitu ya, jadi kita memang plek ketiplek sama gitu. Jadi, karena mungkin memang menghormati Akira Toriyama itu kali ya Mas, karya luar biasanya kan juga boom, yang paling boom itu adalah Dragon Ball ini Dragon ya Mas Ball ya. Jadi itu versi yang paling tinggi buat manga ya. Perfect Edition itu berarti udah warnanya banyak, udah lebih tebal gitu, terus pakai jaket cover juga. Bisa dibilang nggak sih kalau untuk Perfect Edition ini baru Dragon Ball aja, atau mungkin ada komik-komik lain dari Jepang yang juga sudah buat? Udah. Ada ya? Ada. Buat judul-judul yang populer pasti ada Perfect Edition ya. Gitu. Dan itu lisensi juga dari Jepang juga ya Mas? Iya, itu kasta tertinggi untuk manga gitu sih. Dan penjualannya bagus ya Mas di Alex ya? Bagus. Kalau Dokter Slam sendiri Mbak, apakah juga akan dibuat versi Perfect Edition-nya juga kah? Belum sih, belum ada rencana, tapi ya kita lihat nanti ke depan. Baik, jadi kita tunggu marketnya bagaimana ya. Yang penting terbit ini dulu nih, 2 edisi yang 8 dan 9. Kira-kira kapan akan terbitnya nih Mbak untuk edisi ke-8 ya? Bulan yang apa? Ini Agustus. Yang ini ya, yang saya pegang ya. Terus 2 bulan lagi Agustus, September, Oktober ya. Untuk yang ke-9. Setelah itu dia tamat atau bagaimana? Tamat ya. Tapi apakah ada setelah tamat ini ya, setelah selesai di edisi 9, mau bikin apa sih yang spesial untuk menghormati si Akira Toriyama dari Dokter Slam? Karena kan Dokter Slam ini adalah komik base-nya dia yang pertama. Kalau ada nggak Mbak rencana-rencana kayak gitu? Belum ada rencana, cuma kami berniat di nomor 9 akan ada kejutan seperti poster atau apa gitu. Hadiah, baik. Ada hadiahnya. Ada hadiah bagi yang membeli asli, gitu ya Mbak? Iya, untuk yang PO. Jadi untuk ke 100 pembeli pertama gitu. Jadi baik, terbatas ada war, ya? Ada war. Iya, ada war baik. Buat pembeli. Jadi kalau biasa kita war tiket, saat ini kita akan war edisi 9-nya Dokter Slam yang akan terbit akan dipasarkan pada sekitar bulan Oktober nanti ya. Jadi sobat WK nanti ditunggu, boleh ini Mbak, sobat WK nanti ditunggu untuk yang edisi 9. Nanti kayak begini juga Mbak? Sama nggak? Cover kan covernya seperti itu, cuma warnanya kayak gini, warna ini ya? Iya, hijau. Oke, kita nantikan aja ya, penasaran juga nih nanti kayak apa nih edisi 9-nya. Dan 100 pemesan pertama ada hadiah khusus untuk Anda semua. Jadi nanti akan ada war-warnya di mana Mas kira-kira? Supaya bisa war gitu. Iya, ada di Twitter kita, di Alex Comics dan di IG. Nanti tunggu juga di media sosial yang terkait dengan Alex Media Komputindo. Atau kalau misalnya kalau mau dari sekarang mungkin bisa spill sedikit ke Alex, nanti boleh pesen dari sekarang, dicatat dulu aja gitu. Masukin agenda dulu. Baik. Kalau untuk Dokter Slam sendiri yang tadi edisi Perfect Edition itu bulan apa Mas? Dragon Ball akhir tahun kali ya. Akhir tahun berarti sekarang lagi dipersiapkan. Berarti jelang Desember ya. Agustus paling cepat sih. Oh, nggak sampai Desember ya? Kan tergantung approval juga ya, Mbak. Baik. Jadi kita tunggu aja. Nanti dari Agustus udah mulai siap-siap juga. Ini war juga nggak nih? Edisi terbatas nggak sih? Yang Perfect Edition ini? Biasanya ada bonus buat 100-200 pembeli pertama, ada
bonus gift ya? tertentu ya, ada gift tertentu. Oke, Biasanya baik. dikasih war nanti buat war gift itu, bonus PO. Baik, jadi juga siap-siap kalau tadi Mbak Tari udah spill untuk Dokter Slam yang edisi 9 ini di sekitaran bulan September atau September ya Mas, September dan Iya. Oktober. Lalu nanti untuk Dragon Ball-nya di sekitaran Agustus sampai dengan jelang akhir tahun lah ya. Ini juga sudah bisa. Jadi jangan sampai ketinggalan ya dua ini dan beli yang asli dong gitu ya Mbak dari Alex Media Komputindo. Bisa juga kalau misalnya dari sekarang pengen tahu banyak bisa tanya dulu ke Alex Media Komputindonya langsung melalui media sosial mereka, boleh DM dan juga mungkin ke toko buku ya, toko buku Gramedia ini nanti lengkap kok. Di sana kita bisa bantu untuk menanyakan lebih lanjut kapan dia akan tayang gitu ya. Baik Sobat BK, terima kasih Mbak Tari dan Mas Faisal. Mungkin ada yang mau Mbak disampaikan Jo. nggak sih ke Sobat BK mengenai Dragon Ball ini dari Mbak Tari mengenai Dokter Slam? Kenapa? Ada yang mau disampaikan nggak? Ya ikuti saja ininya, komiknya. Oke, baik. Kalau dari Mas Faisal sendiri? Makasih buat supportnya terhadap komik-komik original gitu. Semoga terus didukung ya. Karena memang kelangsungan komik original itu tergantung kalian gitu. Jangan sampai membeli bajakan. Jadi tetap Oh, iya setia ke komik original. Oke, baik. Terima kasih Sobat WK. Sampai ketemu lagi dalam episode selanjutnya. Nantinya kita akan bahas lagi tentang komik maupun buku. Nah, ditunggu aja ya nanti ya. Ketemu lagi. Sampai jumpa dan terima kasih. Dadah. Bye. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.